Reborn Rich episode 4. Langsung saja ke inti cerita. Cerita berpindah ke sebuah sirkuit balapan mobil. Semua anggota Sonyang Group menyaksikan acara balapan mobil yang mobilnya hasil produksi mereka. Dan mereka pun bertemu dengan saingan bisnis mereka, yaitu Daiyong Group. Ternyata Sonyang dan Daiyong Group selalu bergerak di bidang bisnis yang sama. Mereka adalah perusahaan besar Korea yang memutarkan roda ekonomi. Mobil merek Sonyang secara tidak terduga mengalami kerusakan pada mobil mereka dan mengalami kecelakaan ringan. Hal tersebut membuat sang kakeknya malu, frustasi karena diejek oleh ketua grup Daiyong. Setelah acara balapan mobil selesai, perusahaan Sonyang hendak merilis mobil pertama mereka yang bernama Athene. Ketika acara peluncuran mobil akan segera dimulai, sang kakek tidak muncul entah kemana. Acara tersebut seharusnya dibuka oleh pimpinan perusahaan, namun karena kejadian di sirkuit, sang kakek menjadi tidak mood dan pergi ke suatu tempat untuk menenangkan diri. Karena Jongki berasal dari masa depan, jadi dia mengetahui lokasi favorit kakeknya tersebut. Dia pun pergi ke lokasi tersebut dan memujuk sang kakek untuk datang ke acara peluncuran mobil pertama Sonyang Group. Pimpinan Sonyang Group akhirnya datang ke acara peluncuran mobil dengan pidato pembukaan yang berapi-api. Acara peluncuran mobil Sonyang Group pun selesai. Ternyata paman berkacamata mengetahui siapa orang di balik investor asing yang hendak membeli Handostel, yaitu keponakannya Song Joong-ki. Secara mengejutkan, Daiyong Group menaikkan tawaran terhadap Handostel. Hal tersebut membuat wakil pimpinan Sonyang Group menjadi stres karena dia sangat membutuhkan Handostel untuk menopang produksi perusahaan mobilnya. Namun keuangan perusahaan mereka tidak mendukung. Mereka pun mencoba memutar otak untuk mendapatkan perusahaan Handostel. Tidak sampai di situ, investor asing pun menaikkan tawaran mereka menjadi $650 juta. Hal tersebut membuat wakil pimpinan Sonyang Group menjadi makin jengkel karena dia harus mencari dana untuk membeli Handostel dengan harga yang lebih tinggi. Paman kacamata memberikan foto tentang sidik sang investor asing dengan Jongki kepada sang pemilik Sonyang Group. Luna bekerja part-time di sebuah hotel. Dia mendapatkan sebuah tugas untuk mengantarkan sebuah bunga ke kamar hotel tersebut. Ternyata hotel yang Luna tuju adalah kediaman Song Joong-ki. Luna sempat salah sangka. Dia berpikir kalau bunga yang ia kirimkan adalah bunga dari kekasih Song Joong-ki. Namun ternyata bunga tersebut dikirim untuk sang investor asing, bukan untuk Joong-ki. Alhasil, Luna pun jadi malu karena kejadian tersebut. Luna memberikan sebuah kupon sebagai tanda maaf darinya. Setelah itu Luna pergi. Terjadi pertengkaran antara Joong-ki dan Sidik. Mereka berdua memiliki keyakinan berbeda tentang akuisisi perusahaan Handostel. Tanpa mereka sadari, bunga yang baru saja mereka terima ternyata terdapat alat sadap suara. Sidik keluar dari hotel tanpa ia duga. Pemilik Sonyang Group meminta untuk bertemu secara langsung. Sidik dan ketua Sonyang akhirnya bertemu. Kakek Joong-ki langsung bertanya siapa pemilik modal dana yang Sidik investasikan. Apakah benar dana yang ia investasikan berasal dari Joong-ki? Tanya sang kakek. Tapi Sidik malah menjawab, silakan tanyakan sendiri ke orangnya secara langsung.
Tanpa diduga, Aje datang ke tengah pembicaraan mereka. Sidik berkata bahwa sang paman kacamata mencoba menghalangi Sonyang Group untuk mendapatkan Handosteel dengan cara bekerjasama dengan Dayong Group memberikan dana investasi ke pihak lawan. Seketika ayah Aje pun menjadi kesal mendengar berita tersebut. Tanpa diduga, saudara perempuannya datang ke kantor Aje. Dia menawarkan bantuan senilai 50 juta dolar dengan syarat dia harus mendukung suaminya bila mana suaminya terjun ke dunia politik. Ayah Aje pun setuju dengan persyaratan tersebut. Kemudian diceritakan Handosteel berhasil dibeli oleh perusahaan Sonyang seharga 700 juta dolar. Paman kacamata datang ke rumah besar Sonyang Group. Dia pun bertemu dengan ayah Aje yang sedang sebat alias sebatang heula. Ayah Aje berkata, "Terima kasih, berkat kamu, kakak membeli Handosteel dengan harga yang sangat amat mahal." Paman kacamata terkejut mendengar perkataan tersebut. Ayah Aje pun memberitahu bahwa ayahnya sudah mengetahui hal tersebut. Kembali ke Jongki yang sedang bersama Sidik minum soju seperti warga Korea pada umumnya. Disinilah baru diketahui bahwa Jongki tidak benar-benar ingin membeli Handosteel. Dia hanya mencoba menguras uang kas Sonyang Group agar membeli Handosteel dengan harga yang tidak umum. Ternyata dana yang dimiliki Jongki diinvestasikan ke sebuah web daring yang bernama Kodobra. Kodobra adalah cikal bakal Amazon. Dari hasil investasinya, dia mendapatkan cuan sebanyak 900%. Episode 4 ditutup dengan berita Korea yang mengalami moneter internasional.